Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar hari ini? Baik, Pak Barul. Sehat. Sudah sarapan? Baik, Pak. Baik, Sudah, sudah Pak, alhamdulillah. sudah. Ya, selamat datang Bapak Ibu di Lokakarya kedua, Guru Penggerak, dalam sesi visi untuk perubahan lingkungan belajar. Jadi, Bapak Ibu, selama sesi ini saya akan membersamai Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bahrul Fajri, pendamping Bapak Ibu untuk sesi belajar kita kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sebentar kita akan melakukan diskusi, ada simpulan, dan terakhir ada refleksi dan penutup. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya meminta kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk memimpin doa. Ada dari Bapak Ibu yang bisa memimpin doa. Silahkan Pak Kade. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Kade. Selanjutnya, tujuan sesi kita pada pagi hari ini yaitu peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam menyusun keyakinan kelas. Dalam hal ini, peserta yang kami maksud adalah calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan sesi ini, saya menawarkan kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang harus ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah siap untuk memulai ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya Bapak Ibu sudah siap, saya telah menyiapkan link Jamboard di kolom chat kita. Kita bisa menuju ke sana. Jadi sambil diisi Jamboardnya, saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Boleh raise hand Bapak Ibu? Ya, Ibu Yeni silahkan Ibu. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif, Pak. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif. Ada jawaban yang lain? Ini Pak Ahdin. Pak Ahdin, boleh mungkin disampaikan? Baik, terima Pak kasih, Kadek. Pak. Iya Pak Ahdin, silahkan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Menurut saya, keyakinan kelas adalah yaitu pandangan atau sikap bersama yang dimiliki oleh murid pada saat di dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Terima kasih Pak. Jadi dari Pak Ahdin mengatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepahaman, seperti itu Pak ya? Antara guru dan siswa. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita pindah ke slide yang kedua. Silahkan digeser Jamboardnya. Pertanyaannya, apakah kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas? Silahkan dijawab Bapak Ibu, apakah kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas? Atau ada yang ingin menjawab secara langsung, silahkan raise hand. Oke, di sini sudah ada jawaban dari Ibu Yeni. Jawaban yang lain kami harapkan. Ya, Bapak Ibu, silahkan Ya, Pak. Pak Kadek. Ya, kalau menurut saya Pak, kesepakatan kelas itu dapat membantu kita dalam membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas dibentuk itu secara bersama oleh guru dan siswa dalam kelas, baik di kelasnya di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang telah diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran, Pak. Oh, baik.
Oke, jadi menurut Pak Kade kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama, sementara kalau keyakinan kelas kesepakatan yang diyakini untuk dilakukan bersama-sama. Mungkin seperti itu Pak Kade ya. Iya Pak. Ada pendapat lain? Ibu Nurlela mungkin bisa dibacakan pendapatnya tentang kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Silahkan Ibu Nurlela. Baik Pak, terima kasih. Kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dapat membantu kita membangun budaya positif di kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang telah diyakini secara bersama-sama dan akan diterapkan secara keseluruhan di dalam kelas, Pak. Terima kasih Ibu Nurlela. Jadi di sini yang saya tangkap dari Pak Kade dan Ibu Nurlela bahwa kesepakatan kelas itu dibentuk di dalam kelas dan kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas. Seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya memiliki slide 3. Di sini terima kasih partisipasinya Pak Tri, Pak Ahdin yang sudah menjawab untuk ini. Sekarang kita pindah ke slide yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, hal apa yang harus diperhatikan saat membuat keyakinan kelas? Oke, saya meminta kesediaan Ibu Yeni kembali untuk menyampaikan apa sih yang harus kita perhatikan saat membuat keyakinan kelas? Oke Pak, saya mencoba menjawab. Kalau menurut saya, hal yang harus diperhatikan itu pertama, kita harus membuat keyakinan yang harus bentuknya yang positif. Ya, jangan seperti ada hukuman atau sanksi kepada anak. Jadi untungnya yang positif lah Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi ya, menurut Ibu ya ini harus berbentuk positif. Jadi tidak ada kata larangan di dalamnya seperti itu Ibu ya? Iya Pak. Iya, tidak melarang tapi cenderung mengajak. Oke, ada pendapat yang lain dari Pak Tri mungkin? Ya, jadi oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hampir sama dengan Bu Yeni. Untuk membentuk suatu keyakinan kelas itu harus dalam bentuk-bentuk kalimat yang positif. Jadi lebih bagus dihindari kalimat yang dilarang ini, melakukan ini, atau tidak boleh ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, dari apa yang kita pahami tentang keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat keyakinan kelas? Sudah Pak. Insya Allah Baik, bisa Pak. Bapak Ibu Bisa Pak. bisa ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mempraktekkan sama-sama. Kita membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Silakan Bapak Ibu menyumbangkan satu keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu yang harus kita terapkan di kelasnya kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya meminta kesediaan Pak Tri untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Silakan Pak Tri. Terima kasih kesempatannya. Jadi keyakinan kelas yang saya usulkan di sini adalah berbicara dengan sopan. Terima kasih Pak Tri. Tepuk tangan untuk Pak Tri. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Ibu Yeni untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, kalau saya Pak, salah satunya yang saya usulkan yaitu bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih Ibu Yen. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Oke, selanjutnya Pak Ahdin. Mungkin bisa dibacakan Pak Ahdin apa yang menjadi Baik. keyakinan kelas. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya yaitu bagaimana anak-anak berpakaian dengan rapi. Itu Pak. Baik. Keyakinan. Terima kasih Pak. Ibu Nurlela. Boleh Ibu.
sebelum belajar dan sudah belajar harus diawali dengan doa, Pak. Oke, terima kasih Sebelum Ibu. belajar Jadi harus diawali dengan doa dan sesudah belajar diawali dengan doa. Sesudah belajar diakhiri dengan doa juga, Pak. Itu maksudnya. luar biasa. Ya, oke. Jadi seperti itu ya Ibu. Sebelum dan sesudah belajar harus disertai dengan doa. Oke. Selanjutnya Pak Kade. Terakhir Pak Kade, silahkan. Halo Pak Kade, silahkan dibacakan Satu-satu keyakinan kita kelasnya. jadi fasilitator. Iya Pak, kalau saya itu tidak duduk di atas meja Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Kade tidak duduk di atas meja. Mungkin bahasanya bisa diperhalus Pak dengan tidak memberikan larangan karena keyakinan kelas kita harus membuatnya dalam bentuk yang positif seperti itu. Terima kasih atas sumbangsinya Bapak Ibu sekalian. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita pada kegiatan kali ini? Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan kesimpulan, disilahkan. Pak Tri, silahkan Pak Tri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi menurut saya, tadi yang saya dapatkan dari sesi ini adalah ternyata kesepakatan dan keyakinan kelas itu berbeda. Karena mungkin di awalnya saya merasa itu suatu hal yang sama. Ternyata di sini baru saya dapati bahwa keduanya memiliki perbedaan. Dan kemudian dalam menentukan keyakinan kelas, kita gunakan kalimat-kalimat positif dan menghindari kalimat-kalimat larangan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau menanyakan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini? Silahkan menekan emoji Bapak Ibu untuk menggambarkan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi kali ini. Kalau ada emoji yang sama silahkan diikuti. Apakah senang, sedih, atau merasa seru? Terima kasih Bapak Ibu, sepertinya semuanya senang dengan sesi kita pada pagi hari ini. Nah, apakah tujuan yang kita harapkan sudah tercapai? Apakah kita sudah bisa membuat keyakinan kelas? Iya, sepertinya semuanya sudah ya. Iya. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari keseluruhan kegiatan kita semua sudah paham tentang apa itu keyakinan kelas, membedakan apa itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, dan juga membuat keyakinan kelas itu sendiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada pagi hari ini, dan saya memohon kesediaan salah satu dari Bapak untuk memimpin doa kita sebelum kita menutup kegiatan kali ini. Pak Tri mungkin bisa memimpin doa. Oke, baik. Jadi untuk menutup pertemuan kita pada sesi ini, mari kita tutup dengan doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada sesi kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.